Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ila yaumin liqai. Amma ba'du, ayyuhal mu'minuna al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u wafhamu ma qala rabbukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, para guru, para asatid, para ulama, para tokoh, para pengusaha, para aparat pemerintahan yang sudah bisa bersama-sama hadir dalam syahriahan ini yang tentunya ini mundur selama 2 pekan dari jadwal yang biasanya, ya itu dikarenakan saya mengalami sakit dan butuh waktu untuk memulihkan ya kembali. Alhamdulillah, seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu saksikan semuanya, hari ini saya bisa di depan layar ibu-ibu bapak sekalian dalam kondisi yang sudah sehat. Tentu terima kasih saya ya, karena ini beritanya sudah tersiar pada semua jamaah, simpatisan ya, dan masyarakat. Saya berterima kasih atas doa-doa yang ibu-ibu bapak berikan. Mudah-mudahan saya senantiasa diberi kesehatan ya, dan mudah-mudahan juga dengan saya sehat saya bisa berdedikasi, bisa memberikan ya dukungan, bisa memberikan spirit apa yang saya mampu untuk kemajuan kita bersama, untuk kemajuan umat ya. Dan sebaliknya juga saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu bapak sekalian selalu menjaga kondisi, karena seperti diketahui bahwa pandemi ini sepertinya akan berakhir ya, tetapi tetap kita harus jaga kondisi ya. Itu mungkin yang saya sampaikan, dan
Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semuanya kepada saya untuk kesembuhan saya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya, ini hari tanggal 15 Rajab, ya. 15 Rajab, dan seperti diketahui bahwa bulan Rajab ini menjadi bulan yang besar karena di bulan ini ada peristiwa yang luar biasa, peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar gambaran tadi ayat yang dibaca, ya. Subhanalladzi asra bi abdi itu ada pada surat ke-17, ya. Pada surat ke-17 dari tertib mushaf, ya. Itu surat ke-17, catat tolong. Nanti ini bisa dibikin pertanyaan ya oleh panitia. Surat 17 yang judulnya adalah surat Al-Isra, ya. Sebentar kita buka suratnya, ya. Nah, ini Al-Isra surat ke-17, ya. Nah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ya. Jadi sampai ayat ini, ibu-ibu, satu ayat pertama, ya. Nah, bapak-bapak juga bisa melihatnya. Nah, ini adalah surat Al-Isra surat ke-17 di ayat pertama, bagaimana Allah menceritakan mengenai Isra-nya Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti bisa dibaca, bisa dilihat. Ini ayat dimasukkan kepada surat Al-Isra, ya. Al-Isra itu kata lain dari Bani Israel, ya. Jadi ada salah satu judul surat di dalam Al-Qur'an, ya, yang semuanya 114 surat, satu judul Allah memberikan surat nama judulnya adalah Bani Israel, ya. Tentu Bani Israel ini adalah memiliki cerita yang panjang mengenai Bani Israel, ya. Ya, seperti yang disampaikan yaqusu ala Bani Israila, ya. Quran itu banyak menceritakan, mengisahkan mengenai Bani Israel. Tentunya ada hubungannya, ya, dari hubungan, karena memang manusia ini adalah bersumber dari satu, ya. Ayahnya Adam, ibunya Siti Hawa, ya, bersumber dari satu. Tentu ini anak beranak, maka sejarah yang dicatat dan yang ditulis oleh selain Allah, ya, atau ditulis oleh hanya pelaku, mungkin nilai akurasinya, ya, tidak bisa mencapai 100%. Nilai kebenaran mutlaknya tidak bisa mencapai 100%. Ya. Seperti dulu ketika kita kecil, kita diarahkan saat saya masih SD sekitar tahun, ya, karena saya lahiran tahun 70, 75, 76, ya, 74. Kita sering, mungkin, ya, banyak yang seusia saya, ya, atau sepantar, sering disuruh nonton film Janur Kuning, dan itu menjadi satu kewajiban, ya, secara nasional waktu itu. Nah, apakah memang betul apa yang digambarkan dalam film itu? Ya, kemudian hari
setelah kesini kita tidak melihat lagi, ya anak-anak harus menonton Janur Kuning. Kemungkinan ya penggalan-penggalan atau cerita-ceritanya itu ya dengan perjuangan bangsa itu mungkin tidak seutuhnya, hanya beberapa saja gitu. Itu salah satunya. Jangankan menulis cerita orang, ya sejarah orang. Ibu-ibu bapak saja, kalau kita pernah SD, SMP, SMA, ya kemudian diceritakan kembali oleh kita hari ini dan kita sebagai pelakunya, kita yang mengalaminya, itu dijamin tidak akan semua cerita itu utuh tertulis. Dijamin semua cerita itu tidak akan bisa diingat. Artinya ada beberapa yang ibu juga kehilangan, ya padahal ibu sebagai pelakunya, padahal bapak sebagai pelakunya. Maka oleh karena itu sejarah itu secara ceritanya tidak mutlak kalau yang ditulis oleh siapapun, ya artinya akan syarat dengan kekurangan. Tetapi kalau sejarah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, melalui wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu mutlak secara ceritanya, mutlak secara kebenarannya. Kenapa? Ya, karena ini Allah yang menceritakannya. Maka oleh karena itu jangan pernah meragukan cerita-cerita yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran dan cerita-cerita yang disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang sahih, ya itu. Nah, karena itu kembali ini tentu ada hubungannya. Kenapa Isra Mi'raj itu dimasukkan pada surat Bani Israil, ya. Bismillah. Yang kita tahu bahwa penduduk Bani Israel sampai hari ini jumlah totalnya adalah 7 juta saja, tidak banyak, ya. 7 juta saja, tidak banyak. Jadi masih banyakkan, ya kita sebagai bangsa Melayu, ya Indonesia, Malaysia, ya itu bangsa Melayu banyak, itu ratusan juta, ya. Gitu. Tetapi Bani Israel ini punya cerita yang panjang di zaman Nabi Yakub, di zaman Nabi Musa, ya, di zaman Nabi Isa, gitu. Ya. Dan Bani Israel ini adalah dulu memang kelompok, ya, atau etnik atau ras yang pernah juga memakmurkan dunia, sebagaimana dikutip di dalam surat Maryam, ulaikal ladina an'amallahu minan nabiyyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Itu bisa dilihat dari surat Maryam surat yang ke-19, ya. Betul ya, surat Maryam, ya. Nah ini ayat yang ke-58 surat Maryamnya ini. Ya. Nah, ini di sini ceritakan ulaikal ladina, mereka itulah orang-orang an'amallahu alaihim, yang Allah memberikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyina, dari para nabi. Dari siapa para nabi itu? Min dzurriyyati Adam, dari duriahnya Nabi Adam. Ya, habis sampai Nabi Nuh, para nabi itu kemudian wa mimman hamalna ma'anu. Wa mimman hamalna ma'anu, dan dari orang-orang yang di satu perahu dengan Nabi Nuh yang selamat. Mereka dari anak-anak itu juga muncul mereka para nabi. Wa min dzurriyyati Ibrahim, ya, dari duriahnya Nabi Ibrahim, dan wa Israil. Nah ini, dan dari duriahnya Israel. Ini bapak-bapak, ya. Gitu. Jadi memang Bani Israel itu
Dulu kan Nabi Musa sendiri juga Bani Israel, Nabi Yusuf Bani Israel ya. Hanya memang ada underestimate ya. Jadi underestimate itu jadi sudah tidak berhitung lagi ya, karena merasa keluarganya banyak para nabi, karena merasa ayahnya nabi, saudaranya nabi ya, tidak sedikit dari mereka yang justru banyak keluar dari aturan. Itu yang terjadi dengan Bani Israel, sehingga Bani Israel juga mengalami hukuman yang panjang ya, diusir dari tanah ya, dari tanah yang dijanjikannya itu juga bukan waktu sebentar ya. Baru mereka bisa kembali ke tanah kelahirannya itu sekitar 1942, 3 tahun sebelum Indonesia merdeka ya. Itu yang terjadi ya. Dan ini tentu makna apa yang bisa dipelajari dari mengenai hubungannya Bani Israel itu ya bagi kitanya gitu. Jadi ya jangan kemudian mentang-mentang ya ini dalam skop kecil lah, karena orang tua kita mampu ya, kemudian kita tidak belajar. Ini juga buat anak-anak ya, buat ibu-ibu, jangan mentang-mentang kemudian ayahnya pintar, anaknya tidak belajar. Karena sekali lagi bahwa kemapanan di dalam masalah ekonomi ya, kemudian ilmu dan pengetahuan itu tidak bisa diwariskan seperti harta ya. Kemapanan dalam masalah ekonomi mungkin hartanya bisa diwariskan, tetapi bagaimana cara mendapatkan harta itu yang kadang-kadang ya, di kita itu terus terang bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu hanya mewariskan kepada anak itu hartanya, jarang yang mewariskan bagaimana cara mendapatkannya. Padahal juga yang sebijak-bijaknya, yang sebaik-baiknya harusnya diwariskan bagaimana cara mendapatkannya. Karena kalau hanya menerima hartanya kemudian tanpa kemampuan, tanpa pengetahuan, ya besok-besok akan dijual. Ya, ini kita mengambil saripati pelajaran dari Bani Israel ya. Tidak mentang-mentang dia anak nabi, kalau tidak sejalur, kalau tidak sejalan, tetap saja ya Allah akan berlaku adil. Allah akan berlaku sesuai dengan ketentuannya. Itu yang bisa dipetik dari sejarah mengenai Isra Mi'raj, bagaimana Nabi membangun umatnya ya, karena mendapatkan tuntunan, mendapatkan petunjuk, dan bagaimana Nabi menghadapi Bani Israel ya. Kenapa Bani Israel ini menjadi sesuatu yang terkendala? Karena terus terang juga seperti kita ketahui bagaimana ya angka 7 juta bisa mendominasi seluruh Jaziratul Arab. Ya, saudara-saudara kita di Palestina itu hampir tidak kebagian tanah, ya. Mereka dipepet terus gitu. Ya, itu diantaranya. Ya, mudah-mudahan saja karena cerita ini juga terus sedang berlangsung sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan karena di surat Bani Israel juga Allah menjanjikan ya, kalau Bani Israel itu baik, kata Allah, Allah pun akan berbuat baik. Tetapi kalau Bani Israel terus membuat kerusakan, Allah pun akan kembali menghukumi mereka, yang ditandai oleh nanti in ahsantum di ayat yang ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian Bani Israel baik, maka kebaikan itu buat kalian. Wa in asatum, tetapi kalau kalian berbuat buruk lagi, ya, palaha, maka keburukan pun
buat kalian lagi, bukan buat orang lain. Jadi semestinya orang berpikir ya, kalau kita berbuat baik itu untuk orang lain. Wah, ini orang kita kasih sodakoh, wah dia untung ya. Nah, itu tidak tepat cara berpikir seperti itu. Yang untung itu siapa? Yang disodakohi atau yang bersodakoh? Yang untung itu siapa? Yang memberi atau yang diberi? Nah, ini kadang-kadang kebalik ya. Kalau tidak tepat cara berpikirnya, ya tidak dikembalikan kepada Al-Quran, gitu. Jadi merasa bahwa yang diberi itu adalah mereka yang beruntung, bukan. Yang beruntung justru mereka yang memberi. Ya, bukankah kita mengetahui bahwa upah atau ganjaran, ya, atau ujroh, ya, dalam bahasa Arab, atau reward itu diberikan kepada mereka-mereka yang memberikan kebaikan. Ya, orang yang menerima hanya mungkin menerima kebaikan barang itu saja, tetapi yang memberi bukan hanya menerima kebaikan ya dari sisi materinya, tapi kebaikan di akhiratnya pun kelak itu dia menjadi catatan yang tersendiri dan catatan yang terkhusus. Maka oleh karena itu, kenapa ada kalimat yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka alhamdulillah dalam acara kita itu sekaligus menjadi ajang silaturahmi, ajang berbagi, ya. Alhamdulillah kita merekap mengumpulkan zakat bisa disalurkan pada setiap nobar ini kepada mereka-mereka yang menjadi mustahik. Ya, tentu saya mewakili dari para mujaki, ya, memohon atas tadi usaha-usaha seperti ini, doakanlah kami agar usaha kami terus barokah, ya, doakanlah kami agar kami terus bisa berbagi, dan doakanlah kami, mohon maafkan kami kalau ada tadi bagian mustahik yang mungkin kami lupa menghitungnya. Mudah-mudahan kami diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mendoakan atas nama Mujaki kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih mustahik hari ini. Jangan khawatir. Jangan kecil hati. Ya, rezeki Allah itu banyak. Bismillah. Ya, bismillah. Bismillah dengan menanam, berternak, berdagang, apapun yang halal, menangkap ikan, bismillah. Ya. Rezeki Allah itu banyak, ya, baik di kota ataupun di desa, asal kita semua rajin. Kami doakan satu hari bapak-bapak ditakdirkan oleh Allah menjadi para muzaki. Kalaupun tidak sampai, ya, kalaupun tidak sampai hanya karena umur habis, saya yakin ya seperti apa yang dijanjikan oleh Allah, barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, ya, barang siapa yang tadi berusaha untuk menjadi muzaki, kemudian satu hari dia meninggal sebelum sampai di makom itu, maka faqad waqa'a ajruh, kata Allah. Allah akan membayar ganjaran, Allah akan memberikan ganjarannya secara sempurna. Nah, ini menjadi kabar baik buat semuanya ya. Jadi nantinya begini ya, yang mustahik hari ini ya belum tentu tahun depan, karena dia terus berusaha, terus berjuang. Yang mustahik hari ini belum tentu seperti yang bodoh hari ini, belum tentu tahun depan kalau dia mau belajar. Pak, oleh karena itu bismillah ya. Bismillah. Ini kembali tadi kepada janji Allah. Kalau Bani Israel itu berbuat baik, maka Allah pun akan berbuat baik. Tetapi kalau mereka berbuat
tidak baik, jahat, maka Allah pun akan sebaliknya. Di mana? Fa idza jaa wa'dul akhirati, maka sampailah datang ya waktu perjanjian akhir, liyasu wujuhakum waliyadkhulul masjidah. Ya, Allah akan mencoreng ya citra kalian Bani Israel kalau tidak baik, dan Allah akan kembali mendorong memasukkan kaum muslimin ke masjid-masjid kama dakhuluhu awwala marrah waliyutabbiru ma alau tadbiruh, dan Allah akan menghancurkan apa yang dianggap oleh mereka luhur. Ya. Jadi oleh karena itu ini apa yang saya soroti mengenai masalah Isra Mi'raj, bagaimana maka tadi dibacakan ayat selanjutnya, inna hadal Quran, ayat yang ke-9-nya, yahdi lillati hi aqwamu, bagaimana ini bisa mengalahkan mereka yang sudah berkemapanan ya, bisa melampaui mereka yang sudah tadi banyak pendukungnya, yang sudah banyak hartanya, yang sudah banyak kekuatannya. Nah, inilah di ayat ke-9, inna hadzal qur'ana yahdi, bahwa Al-Qur'an ini akan memberikan petunjuk bagi mereka yang lurus, wa yubasyirul mu'minina, dan memberikan optimisme, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin. Yang mana itu orang mukmin? Alladzina ya'maluna sholihat ya. Alladzina ya'maluna sholihat. Orang-orang mukmin itu adalah mereka yang bekerja kesolehan. Nah, ya, bekerja sesuai dengan program. Ya. Bisa dikatakan soleh kalau berprogram. Ya. Karena kenapa mesti diprogram? Ya. Kenapa mesti diprogram? Kalau tidak diprogram, bikin rumah pun ya, saat dulu kita awal menikah ya, mungkin tidak punya rumah sampai hari ini. Kalau tidak diprogram ya, nanti hafalan Quran itu tidak menambah. Kalau tidak diprogram, masalah kesejahteraan nanti akan menjadi orang miskin dan kepapahan. Naudzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu tadi kita harus memahami ya'maluna sholihat itu adalah melaksanakan program pendidikannya apa ya. Program tadi sholat berjamaahnya diprogramkan, program tahfidul Qur'annya diprogramkan. Bismillah, meskipun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat ya. Saya mohon kepada semuanya, para asatid, para DKM, para tokoh untuk membantu menciptakan tadi generasi yang cerdas. Kenapa penting masyarakat itu cerdas? Sudah sampaikan berkali-kali, kalau masyarakat itu bodoh nanti dibodohi. Karena ada beberapa saja yang menghendaki kebodohan umat. Kalau umatnya sudah bodoh, nanti mudah diadukan. Ya. Kalau umatnya sudah bodoh, nanti mudah diseterukan. Mengapa? Ya. Ini masih sama-sama kaum muslimin, tapi kadang-kadang bisa saling menyerang, bisa saling menjatuhkan. Ya, padahal ya namanya orang, namanya kita itu kadang-kadang berlebihan, kadang-kadang berkekurangan. Tapi jangan ditempatkan atas kekurangannya itu menjadi mereka yang harus dihakimi, mereka yang harus dicecar, mereka yang harus divonis. Atas juga kelebihannya, terlalu berlebihan, jangan dihakimi kemudian mereka itu sesat. Jangan dulu seperti itu seharusnya. Ya. Seharusnya kan ada tahapan, ada persuasi, ada pendekatan, ngobrol. Ini masalah umat. Karena saya yakin semua itu adalah satu Quran. Saya yakin semua itu adalah satu nabi, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang nah ini bisa terjadi kalau kurang tadi kebijakan, kalau tadi kurangnya kecerdasan, kita mudah diadu domba. Naudzubillahi min dzalik. Yang seharusnya masjid sebagai tempat pemersatu, tempat merekatkan umat. Nah, masjid kadang-kadang kalau tidak dikelola dengan baik itu akan menjadi bumerang. Ya, dia menjadi
cenderung kekelompokan, padahal dia akan mempersatukan kelompok. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang seharusnya masjid bisa mewadahi, ini masjid menjadi diwadahi. Yang seharusnya masjid adalah sebagai tempat pengelolaan bagaimana dikelola umatnya, bahwa terdiri dari umat yang sudah di masjid itu ada pengusahanya, ada yang sudah berkecukupan, ada yang belum berkecukupan. Tinggal bagaimana dibicarakan yang sudah berkecukupan itu menyisihkan sebagian hartanya untuk mereka yang kekurangan. Tinggal begitu kan? Nah ini tentu hal-hal ini sudah kami lakukan Bapak Ibu sekalian dari waktu yang lama dan terus mengalami perkembangan sampai hari ini. Dan saya sampaikan di sini alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak karena ini program-program yang kita lakukan terus mendapatkan respon ya sampai ke ibu kota Jawa Barat, Bandung, dan alhamdulillah kami sampai 2 bulan kemarin sudah membebaskan tanah dan kami akan memindahkan pengelolaan ya markas pusatnya pengelolaan ini nanti menjadi di Bandung supaya lebih tadi menyebar nilai-nilai kebaikannya. Doanya dari semuanya agar ini berjalan lancar sesuai dengan harapan, karena nanti masjid yang akan dibangun itu harus memenuhi 3 unsur. 1, masjid itu menjadi salah satu ikon ya kebanggaan kaum muslimin ya semuanya, tidak satu pihak 2 pihak, semuanya kaum muslimin harus merasakan bangga dengan adanya masjid itu. Yang kedua, memfungsikan masjid sebagai tadi fungsi sekretariat ya, fungsi pengelolaan dan fungsi pelayanan umat. Kenapa harus sekretariat? Ya harus senang. Kalau semua orang berangkat ke kantor ya, kata lain dari sekretariat itu adalah kantor, semua harus senang. Ya, orang berkantor ke istana, ke gedung sate, ke pendopo senang. Nah, bagaimana juga kita bisa menciptakan orang yang berangkat ke masjid sholat berjamaah ya, itu mereka seperti berangkat kantor. Jadi ada nilai-nilai formalitas, ada nilai-nilai kebanggaan dari itu. Yang kedua, bagaimana umat yang sudah ada di masjid itu bisa dikelola dengan baik. Kalau mereka bodoh kan ya mungkin karena dulunya tidak belajar. Kalau mereka kekurangan mungkin karena dulunya tidak mengagendakan masalah kesejahteraan. Bismillah. Kebodohan yang lalu tidak boleh dilanjutkan. Ya. Wah, kepalang karena dulu tidak belajar. Saya sampai hari ini pun tidak akan belajar. Itu namanya kepalang. Jangan ada kepalang. Bismillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Nah, itu dikelola. Bagaimana? Alhamdulillah. Ya, yang tidak punya hafalan jadi punya hafalan. Ya, yang tadinya di rumah tidak ada pekerjaan lagi melahirkan ada pekerjaan rumah. Bagaimana mensolehkan anak, bagaimana mendidik anak. Ya, fungsi yang ketiga mudah-mudahan masjid ini bisa melayani kepentingan umat. Ya. Bisa melayani kepentingan umat ya. Salah satu contohnya kepentingan umat itu misalkan ada yang kekurangan atau apa, kita bisa bantu lewat masjid itu. Nah ini tentu cita-cita besar ya, harapan besar. Maka melihat dari ayat tadi, Quran ini harus menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mukmin, dan Quran ini harus memberikan motivasi kepada orang-orang mukmin bahwa mereka alladzina ya'maluna sholihat, yang melakukan program-program kebaikan, annalahum, sungguh bagi mereka itu ajron kabiro, mereka akan mendapatkan kebaikan yang besar di kemudian nanti. Oke, itu ibu-ibu mengenai masalah tadi Isra dan Mi'raj, saya arahkan ke situ saja ya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat dari surat yang ke-17 ya. Untuk selanjutnya silakan kalau sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari akun Ripa,
Assalamualaikum, dari Jamaah Segleng, bagaimana caranya supaya istiqomah dalam menjalankan program? Istiqomah itu apa ya? Istiqomah itu masih bahasa Arab. Istiqomah itu bahasa kitanya apa? Ya berjalan. Jadi bagaimana program itu bisa berjalan? Ya laksanakan, lakukan. Jadi jangan pernah kalau kepada kebaikan itu jangan pernah menunggu mood ya. Itu saja. Ya, makan ada mood, tidak ada mood, kalau sudah waktunya jam makan siang bismillah makanlah. Ya. Ada mood, tidak ada mood, kalau sudah datang waktu adzan bismillah, ambil wudu, berangkat ke masjid. Karena sesuatu yang dibiasakan maka akan menjadi terbiasa. Ya. Meskipun itu berat awalnya, ya itu diantaranya, ya jadi bisa itu karena biasa. Bagaimana ingin istiqomah, laksanakanlah, bismillah, ya. Dulu kita sholat mungkin takut sama orang tua, malu sama teman, tapi karena sering terbiasa akhirnya kita bisa menjadi istiqomah, artinya kita selalu menjalankan. Lanjut. Dari Agus Fikri, mohon izin saya dari Kabupaten Mas Tangerang, Sukabumi, mau bertanya, dalam Al-Quran banyak menceritakan sejarah. Apa arti sejarah menurut Al-Quran? Apa hukumnya mempelajari sejarah? Demikian, terima kasih. Ya, hukumnya mempelajari sejarah ya kita tahu karena sejarah. Kita besar karena sejarah ya, dan Allah pun mengajari bagaimana mengenai masalah sejarah. Hanya memang tadi yang saya sampaikan, ya, sejarah yang ditulis oleh selain Allah itu cenderung ya tidak akurat. Bukan tidak boleh dibaca, hanya harus hati-hati, saja ya. Ya, masa Indonesia dapat merdeka 1 orang, ya, di cerita film itu kemajuannya, padahal banyak prakteknya yang membangun Indonesia ini dari berbagai pihak. Nah, kadang-kadang kalau kurang cermat seperti itu, gitu. Jadi oleh karena itu, ya, pelajarilah sejarah, terutama sekali lagi pahamilah sejarah-sejarah yang ada di Quran, karena setiap kita itu kalau memahami sejarah kita akan besar dengan sejarahnya. Sampai hari ini kan ini juga menceritakan sejarah bagaimana Nabi dulu membawa umat menjadi berkemajuan. Kalau itu terus kita baca, kita pelajari, tentu girah keinginan untuk maju pun ya. Dulu Bilal saja yang tidak belajar menjadi pintar, apalagi kita. Mungkin tidak sebodoh beliau ya awalnya ya, tetapi meskipun bodoh beliau itu disiplin untuk belajar. Akhirnya beliau menjadi orang yang berilmu, berpengetahuan. Lanjut. Ini tidak ada air ya. Pertanyaan selanjutnya, minta solusinya bagaimana caranya melarang istri memakai pakaian yang ketat. Minta solusinya. Dan memakai berbagai jenis parfum disemprotkan, bagaimana itu solusinya? Ya, bertahap ya Pak ya. Tolong minta air. Ini saja, ambilkan air ini, tolong. Jadi saya sampaikan kepada penanya tadi, bertahap saja ya.
sedikit-sedikit insya Allah, karena istri juga diamanatkan oleh kita, oleh Allah diamanatkan kepada kita, suaminya, tapi di sisi lain juga dia sebagai manusia, maka jadikanlah istri itu sebagai manusia seutuhnya. Insya Allah kalau sudah utuh, nanti hal-hal seperti itu nanti akan termotivasi untuk merubah kepada perbuatan yang baik. Lakukanlah tahapan. Ya, saya doakan nanti istrinya close, dekat, bisa saling memahami dan bisa menjalankan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan. Insya Allah. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Dewi Quraisin. Apa yang dimaksud dengan fa'arid amman tawalla an zikrina walam yurid ilal hayatad dunya? Terima kasih. Itu di surat An-Najm ya. Surat ke-20, fa'arid amman tawalla an zikrina walam yurid ilal hayatad dunya. Artinya kita tidak usah memikirkan terlalu ya, terprovokasi. Artinya ya sudah, lepaskan sajalah fa'arid amman tawalla, dari orang-orang yang tidak mau menerima kebaikan. Jangan kemudian lantas dipikirkan, capek. Mendingan lebih baik kita bagaimana bisa menciptakan kebaikan buat kita dan buat keluarga kita. Itu ayat di surat An-Najm. Ya, seperti kita ketahui, tidak semua pro, ya, tidak semua kontra. Nah, bagaimana Nabi diajari menghadapi yang kontra. Ya, hidup itu baik dan buruk lah. Nah, bagaimana juga bisa sikapi yang buruk gitu. Jadi jangan kemudian berseteru, jangan kemudian ya sudahlah, orang dengan pilihannya masing-masing. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari jamaah Masjid Al-Haq. Bagaimana cara atau trik menghafal Al-Quran sedangkan usia sudah di atas 50 tahun, sulit hafal, cepat lupa? Nah, itu yang terjadi. Yang paling susah memang sulit hafal, cepat lupa. Ya, seharusnya begini, kalau cepat hafal biasanya cepat lupa. Kalau susah hafal seharusnya susah lupa ya. Seharusnya. Nah, ini kejadiannya kebalik ya. Ya, hafalnya sudah susah, ya cepatnya lupa gitu. Tapi bismillah Bu ya. Pak, mungkin belum terbiasa saja ya. Mungkin belum terbiasa saja, bismillah, dengan membiasakan diri nanti ini akan semakin mudah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mohon maaf ya, tidak sampai terus menjawab pertanyaan-pertanyaan karena kondisi saya sudah 90%, masih kurang 10%, doanya lagi. Mudah-mudahan di bulan berikutnya kita sama-sama melakukan tarhib Ramadan ya. Ini agenda saja, mungkin pertanyaan cukup sampai di situ. Kita sampai di bulan berikutnya tanggal 25 Sya'ban, 5 hari lagi ke Ramadan, kita akan bersama-sama melakukan tarhib, welcome, selamat datang Ramadan. Dan di situ kita akan melakukan pembekalan apa yang harus dibawa oleh bapak-bapak, ibu-ibu untuk menghadapi bulan itu, karena itu adalah bulan penggemblengan, bulan penempaan bagi setiap kaum muslimin. Dan mudah-mudahan saya, ibu, bapak-bapak diberikan usia ya sampai ke bulan Ramadan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf tidak terus menjawab pertanyaan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan
yang banyak di dalam hidup ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.